Gagal ginjal menjadi mimpi buruk bagi para penderitanya. Berjuang hidup, mereka harus melakukan cuci darah. Tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Data Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri, jumlah penderita gagal ginjal hingga tahun 2013 mencapai 150.000 orang. Dan setiap tahun diperkirakan 25.000 orang menjadi pasien baru. Namun hingga tahun 2012, hanya sekitar 600 pasien yang bisa melakukan transplantasi atau cangkok ginjal. Transplantasi menjadi tindakan medis yang paling ideal untuk memulihkan kesehatan para penderita gagal ginjal. Jadi fungsi ginjal itu kan sebetulnya tidak hanya membuang racun. Dia ada produksi hormon, ya, seperti vitamin D, eritropoietin untuk pembentukan darah, sel darah merah, itu juga dihasilkan oleh ginjal. Jadi yang paling baik adalah kalau bisa itu transplant. Karena ginjal kan diganti ginjal. Kalau hemodialisis itu hanya buang racun saja. Fungsi ginjal yang lain tidak digantikan. Buang racun, buang air, itu hemodialisis atau peritoneal dialisis juga. Jadi yang paling baik kalau bisa itu transplant. Sayangnya mendapatkan donor ginjal bukanlah perkara mudah. Jadi ini dia kayak selang aja dibuka. Tuh. Amadeus Dewa adalah salah satu penderita gagal ginjal. Tahun 2012, ia divonis menderita gagal ginjal kronik karena hipertensi. Bahkan 2 tahun yang lalu, garis kematian pernah menghampirinya. Kalau bisa itu jangan sampai minus, pas. Nah, menurut keluarga dinyatakan meninggal pada saat itu selama 27 menit. Karena mesin itu udah datar mesinnya. Semua alat pacu jantung tuh udah dicabut, udah dilepas. Dan orang tua saya waktu itu sudah disuruh tanda tangan surat kematian. Namun takdir berkata lain. Dewa masih diberikan umur untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Kini sulung dari 3 bersaudara ini menjalani terapi cuci perut. Terapi ini mengharuskan pasien mengganti cairan setiap 5 jam sekali. Karena kalau dia tidak perlu ke rumah sakit, tidak terganggu, tidak diam di rumah sakit 4-5 jam dalam 2 kali atau 3 kali seminggu, artinya dia efektivitas kerjanya lebih baik. Sehingga kalau pasien itu masih muda dan masih bekerja, kita biasanya dorong untuk peritoneal dialisis. Terapi cuci perut adalah pilihan terbaik bagi Dewa sambil menunggu pendonor ginjal yang cocok baginya. Saya sempat pengen cangkok ginjal waktu itu. Bahkan saya udah ikut terapinya, udah cek darah, cek lab semua. Dan kebetulan ginjal saya udah cocok sama, kebetulan ayah saya kan saya udah nggak sama ayah kan dari kecil. Pada saat itu saya udah mau ngasih ginjalnya. Dia udah ikut terapinya segala macem. Cuman tiba-tiba saya nggak tahu kenapa ayah saya ngilang gitu aja. Padahal saya itu udah seneng, saya udah pikir alhamdulillah mau cangkok ginjal. Impian Dewa demi memperoleh kesehatan sempat pudar. Terlebih mengetahui sang ayah ingkar janji merelakan sebelah ginjalnya. Satu-satunya harapan adalah menunggu donor ginjal dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dewa pernah mendaftar sebagai penerima donor ginjal, namun 4 tahun berjalan belum juga ada kabar baik yang datang. Sulitnya mendapatkan donor ginjal ikut memicu tumbuhnya sindikat penjualan ginjal ilegal. Melalui jalur resmi, ada regulasi dan biaya yang tinggi. Sebuah kemustahilan sebenarnya, sebuah mimpi. Kadang berpikir pun tidak kami ini dengan realita di situ. Donornya juga susah ya kan. Rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan ini juga melakukan kebijakan yang tidak berpihak kepada orang miskin seperti cost sharing dan sebagainya tadi itu menghambat bagi pasien-pasien cuci darah untuk melakukan cangkok ginjal.
Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI beranggotakan para pasien beserta keluarganya dari seluruh Indonesia. Komunitas ini mendesak pemerintah segera mendirikan lembaga donor ginjal beserta komite etik. Lembaga inilah yang nanti akan mengurusi dan mengatur semua proses cangkok organ, termasuk dalam hal ini organ ginjal. Khusus untuk organ ginjal, lembaga ini nanti yang akan mengatur juga organ mati maupun organ hidup. Kan selama ini kita kenal organ cangkok, organ ginjal hanya organ hidup ya kan, dengan satu ginjal dari seorang pendonor ya. Tapi bisa juga melalui organ yang sudah orangnya meninggal, dinyatakan meninggal. Itu belum diatur kan. Ada ribuan pasien yang meniti harapan demi transplantasi ginjal. Ada pula praktek pendonoran ginjal secara ilegal. Keberadaan lembaga donor ginjal diharapkan bisa jadi solusi. Lalu apa kata negara? Nah, memang PP inilah yang sedang diusulkan untuk direvisi. Sekarang ini kan tidak hanya transplantasi organ, ini kan banyak, ada hati, ada ginjal, kemudian ada kornea dan sebagainya sampai ke sel punca gitu. Nah, ini yang sedang kami ajukan untuk revisi. Nah, ini sedang dibuat draftnya ya. Nah, nanti di situ ada komitenya yang berperan untuk menseleksi ini betul-betul pendonor ini, baik kualitas organnya maupun orangnya dan sebagainya, sehingga aturan main itu akan dipatuhi, meminimaliskan, tetapi menghilangkan tentunya tidak bisa, itu kan di luar sistem. Berkembangnya sindikat penjualan ginjal ilegal tidak terlepas dari adanya permintaan yang datang. Ekonomi masyarakat yang rendah serta regulasi yang lemah menjadi celah sindikat ini melancarkan aksinya. Negara harus punya aturan yang jelas agar masalah penjualan ginjal dapat diberantas.